Dulu aku nggak suka kucing. Soalnya aku pernah ketemu kucing di jalan yang galak banget. Terus pas aku coba elus, dia malah gigit. Sejak saat itu aku jadi trauma. Tapi sekarang aku sadar, bisa jadi kucing itu marah bukan karena dia jahat, tapi karena dia juga sedang terluka dan melindungi diri. Itu hanya cara dia bagaimana untuk survive di jalan. Maklumlah, kita tahu kan bagaimana kehidupan kucing di jalanan. Kalau ada yang baik syukur, tapi kebanyakan kan kadang-kadang banyak yang iseng. Anehnya sekarang, seiring berjalannya waktu, aku malah jadi suka kucing. Bahkan sekarang kalau aku lagi mumet terus posisinya lagi di jalan, aku sering tiba-tiba berhenti cuma buat lihat kucing yang lagi lewat. Entah kenapa rasanya saat melihat kucing-kucing tersebut menjadi lebih ringan dan menjadi sedikit lebih happy. Meskipun mereka kotor atau apapun yang terjadi pada mereka, wajah mereka masih tetap imut kan? Dari situ muncullah satu pertanyaan, gimana ya kalau kucing benar-benar menghilang dari dunia? Halo semuanya, kali ini aku mau ngebahas novel yang berjudul Jika Kucing Lenyap dari Dunia. Novel ini sudah terjual lebih dari 2 juta eksemplar dan juga sudah difilmkan pada tahun 2016. Penulisnya adalah Genki Kawamura. Genki Kawamura merupakan orang Jepang dan seorang penulis bestseller internasional. Dan buku ini juga memiliki ketebalan sekitar 254 halaman. Ini loh si Genki itu. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Ini 254 halaman. Menurutku buku ini bisa dibaca oleh siapa saja, terutama usia 15 tahun ke atas. Awal aku melihat judul novel ini, aku pikir itu ceritanya bakal ringan-ringan aja, kayak slice of life gitu loh. Terus ada lucunya, ada sedihnya. Ternyata kalau ada kata-kata kucing itu pasti yang kebayang tingkah lucu mereka kan, seperti yang kita lihat di sosial media. Apapun yang mereka lakukan pasti lucu. Marah saja masih tetap lucu kan? Setelah aku baca, ternyata ceritanya jauh lebih dalam dan lebih emosional dari yang aku bayangkan. Ini adalah salah satu novel rekomendasi yang sad ending. Novel ini bercerita tentang seorang pria Jepang berusia 30 tahun yang hidupnya terlihat biasa saja. Seperti kita pada umumnya, dia bekerja sebagai pengantar surat, dan yang menariknya, dia sangat mencintai pekerjaannya itu. Jika kita tarik di masa kecilnya, alasan dia menyukai pekerjaannya itu adalah ternyata sangat sederhana dan hangat. Sejak kecil, dia suka mengkoleksi perangko dan ayahnya sangat mendukung hobinya tersebut. Bahkan ayahnya sampai membelikannya perangko dari Eropa dan itu jadi salah satu kenangan paling membahagiakan dalam hidupnya. Namun seiring berjalannya waktu, hubungannya dengan ayahnya itu semakin memburuk. Mereka bertahun-tahun tidak saling menemui. Suatu hari, hidupnya berubah drastis. Dia ternyata didiagnosis penyakit kanker. Dan dokter mengatakan bahwa hidupnya hanya tersisa 7 hari. Di titik inilah ceritanya menjadi sangat seru. Selama 7 hari penantiannya tersebut, dia ditemani oleh seorang iblis. Iblis itu adalah yang ada di pikiran dia. Gambaran iblis yang muncul, yang bisa dia lihat itu adalah seperti apa yang ada di pikiran dia. Nah, yang anehnya itu dalam pikiran dia, iblis itu bukan seperti yang menyeramkan, malahan lebih seperti badut kali ya. Dengan pakaian yang lucu atau warna-warni, nggak ada seram-seramnya sama sekali. Munculnya seorang iblis tanpa penampilan menyeramkan yang memberikan tawaran dan kesepakatan kepada dia selama 7 hari tersebut. Setiap satu hal yang dihilangkan dari dunia, hidupnya akan bertambah 1 hari. Itulah yang ditawarkan oleh iblis tersebut. Yang pertama, salah satunya yang dihilangkannya adalah telepon, kemudian jam, dan pada akhirnya dia diminta untuk memilih menghilangkan kucing. Nah, sebenarnya ini agak sedih sih. Menjelang hari terakhir hidupnya, dia mulai ingin memperbaiki hubungannya dengan ayahnya. Dan di saat yang sama, dia menyadari satu hal penting. Dia tidak siap ternyata kehilangan kucingnya lagi. Sebenarnya sebelum kucing dia yang ini, dia juga pernah dulu punya kucing. Jadi kucingnya yang pertama itu sudah mati, dan datanglah kucing kedua ini. Dan dia pikir kucing kedua ini bisa menggantikan hidupnya, nyawa hidupnya dalam sehari. Ternyata, ya begitulah, ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Ternyata dia secinta itu loh sama kucingnya. Novel ini terasa sangat menyentuh karena membahas hubungan manusia dengan keluarga, kenangan, dan hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Selama kita merasa punya banyak waktu, kita sering menunda-nunda kan? Menunda minta maaf, menunda memahami, menunda peduli, dan sebagainya. Yang sering tidak kita sadari.
Tapi saat waktu terasa hampir habis, semuanya terasa berbeda. Kenangan lama datang bersamaan dan hal-hal kecil itu menjadi lebih sangat berarti. Buku ini direkomendasikan untuk teman-teman yang mau baca dan suka banget sama cerita yang sad ending, maka buku ini akan mengajarkan kita untuk memahami bahasa cinta orang-orang terdekat, terutama keluarga kita. Jadi aku nggak mau spill terlalu dalam tentang isinya, nanti nggak jadi excited lagi kan buat teman-teman yang baca. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman baca, buku ini tuh secara umum menggambarkan kisah tentang kehidupan seorang pria dan keluarganya, yaitu ayah dan ibunya dan seekor kucing. Kita tahu setiap keluarga itu pasti memiliki pribadinya masing-masing. Cara menyampaikan kasih sayangnya pasti berbeda-beda kan, tidak akan sama. Dan juga tidak akan seperti apa yang kita pikirkan. Tidak semua orang menunjukkan perhatiannya dengan cara yang sama. Dan kita tidak bisa memaksa orang lain mencintai dengan versi kita sendiri. Kadang-kadang kita berpikir kita berharap seseorang melakukan hal yang seperti yang kita inginkan, tapi ternyata orang tersebut berbeda, tapi maksudnya adalah sama dengan yang kita maksud. Jadi kita harus perlu memahami bagaimana setiap individu itu menyampaikan suatu hal dengan caranya masing-masing. Selain itu, buku ini juga mengingatkan kita untuk tidak egois. Apa yang sudah ditakdirkan Tuhan untuk kita, seringkali sangat perlu kita terima. Meskipun terasa sangat berat. Jangan mempertahankan kebahagiaan sendiri dan mengorbankan kebahagiaan banyak orang. Buku ini cocok sekali untuk siapa saja yang sedang berusaha memahami masalah keluarga dan belajar melihat hidup secara lebih utuh. Kutipan favorit yang aku suka dari buku ini adalah, "Saat aku tahu ini adalah hari terakhir hidupku, aku ingin melakukan segalanya dengan tuntas, melakukan yang terbaik dan menyambut hari esok dengan antusias." Kadang manusia baru benar-benar sadar ketika diberi peringatan. Padahal kita bisa belajar dari kisah hidup orang lain tanpa harus menunggu kehilangan. Sekian dulu review novel dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di review selanjutnya. Bye-bye.